Kerja, 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 kerja keras bagai kuda. Katanya kalau kerja mulu bakal kaya. Boro-boro. Yang ada bakal penyakitan, iya. Tapi tenang aja guys, kalau lo tinggal di Indonesia selamat. Soalnya lo hidup di negara dengan hari libur terbanyak se-Asia Tenggara. Iya, kita libur mulu. Kerja mah sekedar hobi. Sorry ya. Kan sebagai orang Indonesia kita tuh paham banget pentingnya work-life balance. Ya kita juaranya, tapi bukan juara Asian Games, tapi karena tidak bekerja. Hari libur cuy, aset bangsa. Hari libur nasional pertama kali ditetapkan secara resmi oleh Presiden Soekarno dalam Kepres nomor 24 tahun 1953. Di Indonesia sendiri, Hari libur nasional dibedakan atas 3 jenis peristiwa, yaitu Hari Raya Keagamaan, Hari Bersejarah, dan penghargaan terhadap suatu kaum atau profesi. Melalui Kepres nomor 121 tahun 1963, lebih spesifik mengelompokkan hari libur keagamaan menjadi libur nasional untuk semua agama dan libur fakultatif khusus untuk pemeluk agama tertentu. Pemerintah daerah Bali contohnya mendapatkan hak untuk menetapkan hari libur sesuai dengan kalender Hindu dengan maksimal 4 hari libur setiap tahun. Namun kemudian di Kepres nomor 251 tahun 1967, pemerintah menyederhanakan pengaturan hari libur nasional dan mengurangi hari libur nasional menjadi 12 hari saja di tahun 1967. Pada tahun-tahun selanjutnya, berbagai perubahan libur nasional itu dipengaruhi oleh faktor politik dan sosial yang terjadi di dalam negeri. Mengutip dari Tempo, Indonesia tahun 2024 punya 27 hari libur nasional. Total 27 hari itu terdiri dari 17 hari libur ditambah 10 hari cuti bersama. Bahkan kita bisa libur full seminggu pula. Soalnya kadang ada tuh tanggal kejepit alias tanggal hitam yang mubazir kalau nggak dipakai. Bandingin aja nih, Kamboja. Hari liburnya ada 21 hari. Di Malaysia punya 16 hari libur, sama seperti di Vietnam. Myanmar 18 hari, Thailand dan Filipina 19 hari, Brunei Darussalam 15 hari, sedangkan Singapura cuma 11 hari libur. Alamak, ini mah kalau di Singapura ya, slogannya mungkin we work hard, play hard. Tapi kalau di Indonesia, we work hard, play harder. Seperti yang gue jelasin di awal ya, hari libur di Indonesia tuh bermacam-macam, gak cuma hari libur untuk hari besar keagamaan doang. Di tahun 2024 kita banyak libur karena memperingati hari-hari yang ini nih. Januari kita libur sehari pada saat malam pergantian tahun baru. Lalu di bulan Februari kita libur untuk memperingati Isra Mi'raj dan Imlek. Ditambah 1 hari libur pada saat momen-momen Pilpres tahun lalu. Lanjut bulan Maret, libur lagi pada Hari Raya Nyepi dan Jumat Agung. April libur lagi pada Hari Raya Idul Fitri. Bahkan pada Mei 2024 setidaknya ada 3 peringatan hari besar, yaitu May Day atau Hari Buruh, Waisak, dan kenaikan Yesus Kristus. Nggak sampai di situ, kita juga ikut merayakan Idul Adha dan hari lahir Pancasila pada bulan Juni. Kurang, bulan Juli ada libur apa? Ada libur Tahun Baru Islam. Masuk Agustus kita semua ikut serta merayakan Hari Raya Kemerdekaan. Maulid Nabi di September, coblos-coblos pas pilkada di November, Desember, Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Semua yang gue sebutin itu belum termasuk sama hari cuti bersama. Jadi kelihatan kan bahwa saking multikulturalnya tanah air kita, jadi banyak tuh liburnya. Dan ini bisa jadi momen untuk menunjukkan sikap toleransi serta pembuktian bahwa slogan Bhinneka Tunggal Ika itu nyata. Tapi kenapa sih emang kita tuh punya hari libur banyak banget kayak gitu? Apa nggak puasa sama libur Sabtu Minggu aja? Bahkan kemarin sempat ada tuh wacana mau kerja cuma 4 hari di wilayah Jakarta yang baru diterapin di lingkungan Kementerian BUMN. Tapi tetap ya ada regulasinya, di mana pegawai harus nyelesain 40 jam kerja dalam 1 minggu, memenuhi disiplin dan target kinerja, serta menyusun rencana dan output kerja selama 4 hari. Dan program compressed work schedule ini sifatnya sukarela ya, juga mesti ada approval. Nah, yang menentukan hari libur nasional tuh bukan Pak RT ya, say.
Tapi 3 pahlawan kita nih, Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pan-RB. Mereka bikin surat keputusan bersama atau SKB setiap tahun yang tertuang dalam SKB nomor 1017 tahun 2024, nomor 2 tahun 2024, dan nomor 2 tahun 2024 tentang libur nasional dan cuti bersama tahun 2025. Sama seperti tahun lalu, tahun 2025 ini kita bakal mempunyai total 27 hari libur yang terdiri dari 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama. Jadi kalau kalian libur, jangan lupa ngucapin thank you menteri-menteriku sudah membuat surga buat para tukang rebahan profesional. Pertanyaannya sekarang gini, apakah banyaknya tanggal merah ini menguntungkan atau malah bikin rugi? Ya kalau buat pengusaha sih udah pasti kerugian ya. Dikit-dikit libur, bikin produksi berhenti, ya rugi dong bos. Bayangin aja kita hitung menggunakan kalender hari kerja. Sebulan kan ada 22 hari misalnya, hari kerja nih. Dengan adanya 27 hari libur 1 tahun, itu sama artinya bahwa kita punya lebih dari 22 hari atau 1 bulan yang nggak produktif kalau diakumulasikan. Di sisi lain pengusaha juga diwajibkan untuk membayar upah sebanyak 13 kali, terdiri dari 12 kali upah bulanan ditambah 1 kali upah THR. Boncos dah. Dan 27 hari libur itu belum termasuk sama hari-hari non produktif tuh. Kayak di luar hari libur, kayak halal bihalal kantor yang biasanya bikin aktivitas kerja kan jadi berkurang tuh, jadi setengah hari. Atau kegiatan seremonial lain lah yang mau nggak mau kita harus mengurangi lagi waktu produktivitas. Tapi bagi pelaku wisata ya alhamdulillah ya, pariwisata jadi rame, cuan jadi mengalir, UMKM juga jadi hidup lagi. Cuma ya buat si kaum mending nih, mendingan di rumah aja lah rebahan katanya. Tapi balik lagi ya, semua tergantung mindset. Bisa aja kan libur dimanfaatin buat recharge otak. Tapi kalau ada yang ngambil jatah cutinya jangan dijulitin juga ya guys, karena mereka kan cuma ngambil haknya aja. Banyaknya hari libur tuh bukan tanpa kontroversi ya Muslim. Ada juga studi yang bilang kalau terlalu banyak hari libur nih bisa nurunin produktivitas ekonomi sekaligus pekerjanya. Setuju gue nih. Data Asian Productivity Organization Databook 2023 nunjukin bahwa tingkat produktivitas pekerja Indonesia kalau dibandingkan dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB itu berada pada angka 26.300 US dollar per pekerja. Angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata produktivitas pekerja di Asia Tenggara atau ASEAN sebesar 27.800 US dollar. Di kawasan ASEAN, produktivitas pekerja Indonesia kalah dibanding Singapura, yakni sebesar 175.900 US dollar, Malaysia 60.900 US dollar, dan Thailand 33.000 US dollar. Misalnya pada April 2024 deh, ketika pemerintah menetapkan libur dan cuti bersama Idul Fitri 2024 selama 10 hari ditambah Sabtu dan Minggu, ingat nggak? Nah, gabungan industri kendaraan bermotor atau Gaikindo mencatat penjualan mobil secara wholesale, yakni dari pengiriman ke pabrik ke dealer, itu turun sebesar 35% secara bulanan, menjadi 48.637 unit dari yang sebelumnya 74.274 unit. Kelihatan kalau produktivitas di negara kita ini menurun gara-gara kebanyakan libur. Kalau produktivitas menurun, bikin jadi males ya kan. Kalau udah males, bikin stuck. Akhirnya udah gak sukses. Kalau kata emak gue mah, mama bilang apa main HP terus. Kagak ada hubungannya mak. Belum puas sampai di situ, kalian sebagai warga plus 62 bakal nikmatin liburan dengan hari-hari non produktif kayak halal bihalal pasca lebaran, perayaan ulang tahun kantor, ulang tahun bos, dan acara guyup-guyup lainnya. Emang sesuai deh sama budaya kita. Budaya Indonesia tuh yang sukanya ngumpul-ngumpul, silaturahmi, dan bertukar informasi dalam bentuk evaluatif terhadap pihak ketiga yang saat itu tidak hadir pada saat proses itu terjadi, alias gosip. Jadi udah sadar kan, ternyata libur di Indonesia tuh kebanyakan. Tapi gak bisa dipungkiri kalau kita sama-sama menikmatinya. Kalau tanggal merah ditambah, kira-kira
hari libur apa lagi yang bisa kita tambahin? Kalian kalau libur dimanfaatin buat apa aja sih? Komen ya.